Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat aman dalam beribadah, aman dalam beraktivitas. Tentu ini adalah nikmat-nikmat yang harus betul-betul kita syukuri dengan cara lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita semua. Naam jamaah sekalian, seperti biasa di majlis ini hari Rabu ba'da asar kita mengkaji kitab Tauhid lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas adalah bab yang keberapa? Bab yang kedua, yaitu tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus karena tauhid. Telah kita jelaskan dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Telah kita sebutkan zalim di sini yaitu apa? Syirik. Artinya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Artinya mereka berlepas diri, membersihkan jiwa mereka dari berbagai macam kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, berikutnya kita akan bahas dalil yang kedua tentang keutamaan tauhid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.
Ubadah bin Samit bin Qais Abul Walid adalah seorang sahabat yang masyhur. Beliau adalah seorang Ansar, yaitu sahabat yang berasal dari Madinah, yang mana kita tahu sahabat Ansar dan Muhajirin adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik Ansar maupun Muhajirin, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Ubadah bin Samit termasuk sahibu Badr, yaitu sahabat yang ikut serta pada peristiwa perang Badar. Tentunya keutamaan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Secara umum mereka yang disebut sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjadi pilihan untuk menemani Rasulullah SAW. Dan keutamaan mereka itu bertingkat-tingkat. Di antara sahabat yang utama adalah mereka yang ikut serta pada perang Badar. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi? Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah sekehendakmu, sungguh aku ampuni dosa-dosa kalian. Iya. Dan beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah pada usia 72 tahun. Jadi itu sepintas tentang sahabat siapa? Ubadah bin Samit. Dia meriwayatkan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan hadisnya. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yaitu kalimat Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh darinya, yaitu Nabi Isa ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan dia bersaksi bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya. Apa kata Nabi SAW? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang telah dia kerjakannya. Yakni Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun bentuk amalnya. Iya. Jadi hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Di mana Rasulullah mengatakan di sini, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah ini tauhid. Dia beribadah hanya kepada Allah. Tauhid. Maka apa keutamaannya? Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang dia lakukan. Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang dia telah kerjakan? Di sini ada dua penafsiran.
Yang pertama, dia tetap masuk surga. Bagaimanapun maksiat yang dia lakukan, tergantung tauhidnya. Selama tauhidnya masih ada, pasti dia masuk surga. Maksudnya, orang yang bertauhid, walaupun amalnya sedikit, tetapi dia tidak melakukan kesyirikan, ya, walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia masuk neraka, ujung-ujungnya dia masuk apa? Surga. Itu makna yang pertama. Jadi dia tetap masuk surga, bagaimanapun maksiat yang dia lakukan. Makanya sering saya sampaikan, pelaku syirik yang dia tidak pernah berbuat maksiat besar, itu lebih parah daripada ahlu tauhid yang dia berbuat maksiat. Iya. Seorang yang dia mungkin rajin beribadah, sedekah, kemudian sholat berjamaah di masjid, tetapi setiap pekan dia mendatangi kuburan, beristighosah, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dengan orang yang dia bertauhid, nggak pernah melakukan kesyirikan, tetapi kerjaannya mungkin dia meminum khamar, kerjaannya mungkin dia berzina. Maka kalau ditanya, mana yang lebih baik? Pertama atau kedua? Enggak baik dua-duanya. Pertanyaan salah ya. Iya. Pertanyaan mungkin mana yang lebih parah? Yang pertama yang lebih parah. Yang kedua lebih mendingan. Kenapa? Walaupun dia sholat, puasa, sedekah, kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, terhapus semuanya. Percuma, tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah bahaya kesyirikan. Adapun tadi yang kedua, dia bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, tapi dia berzina atau minum khamar, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh, kalau dia masuk neraka, sifatnya itu tidak apa? Tidak kekal. Adkhalahul jannata ala makana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang telah dikerjakannya. Apapun bentuk amalnya. Mana yang kedua? Ada yang mengatakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai derajat amalnya. Ya, Allah akan masukkan seorang ke dalam surga sesuai dengan derajat amalnya. 6. Jadi itu kolerasi kesesuaian hadis dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu keutamaan tauhid. Hadis ini jamaah sekalian, itu hadis Ubadah bin Samit, adalah hadis yang sangat agung sekali. Berkata Imam An-Nawawi, hadza hadisun azimun jalilul mauqi', wa huwa ajma'ul ahadisil mustamilah 'alal aqaid. Ini adalah hadis yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Hadis yang sangat lengkap menjelaskan tentang akidah as-sahihah. Bahkan hadis ini menjelaskan tentang perbedaan antara akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Akidah Islam dan akidah kufur. Berkenaan dengan keimanan kepada Nabi Isa. Berkenaan dengan keimanan tentang Nabi Isa. Yang mana di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi ini hadis yang sangat agung sekali menjelaskan tentang perkara-perkara
akidah. Nah, apa yang pertama di antara perkara akidah yang wajib untuk kita imani? Yang pertama adalah man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini akidah yang pertama. Keyakinan yang pertama yang harus tertancap di dalam hati kita bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bukan hanya lisan kita saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi hati kita juga membenarkan. Membenarkan, meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan juga al-amal, konsekuensinya kita harus betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Ini akidah yang pertama. Ya, keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keyakinan tentang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi SAW di sini? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. So, perhatikan di sini. Rasulullah mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat yang wajib untuk kita imani tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Kenapa dua sifat ini harus kita imani jamaah sekalian? Abduhu, hamba Allah, ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang bersikap gulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pernah naik ke atas mimbar seraya mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Rasul kita Muhammad SAW abdun marbubun jami'u khasa'isil basyariyah. Jadi Rasul kita Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak memiliki hak-hak rububiyah. Artinya Rasulullah bukanlah sang pencipta. Rasulullah bukanlah sang pemberi rizki. Rasulullah bukanlah zat yang bisa mengabulkan doa. Karena semua itu adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batillah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Ada sebagian kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa memberikan manfaat, bisa mengetahui perkara yang gaib. Enggak bisa. Nabi enggak tahu kejadian yang akan datang. Beliau tahu setelah dikasih tahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib ketika beliau diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Disuguhkan paha kambing. Ternyata paha kambing itu sudah dibumbui racun. Dimakan. Baru setelah dimakan dikasih tahu oleh malaikat Jibril. So, kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti Nabi meninggalkan daging tersebut. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, mungkin Nabi tidak menyuruh Hamzah untuk ikut serta pada perang Uhud. Karena tentunya Hamzah di perang Uhud gugur di medan perang.
Kalau Nabi mengetahui, udahlah wahai pamanku Hamzah, jangan ikut perang. Emang kenapa? Kau bakal mati. Ya, pasti bilang begitu. Kalau Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, ketika fitnah yang menerpa keluarganya pada peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki, Aisyah dituduh berzina dengan Sofyan al-Mu'attal. Nabi sampai nunggu berhari-hari, berminggu-minggu, ya, menunggu ayat yang menjelaskan bahwasanya Aisyah itu suci. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti Nabi sudah menghukumi masalah itu. Iya, jadi tidak benar kalau kita misalnya ziarah ke kuburan Nabi kita Muhammad SAW, di mana makamnya jemaah? Di Mekah atau di Riyadh? Kuburan Nabi ada di mana? Di Madinah. Kita ke sana boleh nggak ziarah kuburan Nabi? Boleh. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membaca sholawat, bukan malah berdoa, ya Rasulullah, lancarkanlah usahaku. Ya Rasulullah, ya, luaskanlah rezekiku. Ini syirik namanya, nggak boleh. Ya, jadi abduhu, kalimat Rasulullah adalah hamba Allah, ini bantahan kepada siapa? Orang-orang yang bersikap gulu. Wa rasuluh. Jadi Nabi kita dikatakan apa? Wa rasuluh. Ini bantahan kepada orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian umat Islam yang meremehkan sunnah Nabi, yang mana mereka beragama itu hanya pakai Al-Quran tok. Inilah yang disebut dengan Al-Quraniyun atau inkarus sunnah. Mereka nggak mau ngikutin hadis. Kenapa? Karena mereka mengatakan hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Untuk Untuk kehati-hatian, ya udah mendingan kita nggak pakai hadis, pakai Al-Quran aja yang sudah jelas sahih. Ini keliru. Atau juga bagi mereka yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membuat karikatur-karikatur Rasul kita, ya, maka ini suatu penghinaan jamaah sekalian. Ya, tapi ingat ya, kalau ada misalnya orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik, mereka membuat karikatur Nabi kita Muhammad SAW, kita jangan membalas membuat karikatur Nabi Isa, itu keliru. Karena Nabi Isa adalah Nabi, dimuliakan. Ya, berarti sama saja kita menghina salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah orang yang dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani, tetap kita tidak diperbolehkan. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kedua berkaitan dengan iman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana kita wajib mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, di sini Nabi SAW menjelaskan tentang keimanan kepada Nabi Isa. Ibu-ibu pada nyimak kan? Pada ngurumpi baik. Iya, simak, ini kita bahas hadis nih, bahas akidah. Nah, mohon diperhatikan. Iya. Keyakinan tentang siapa jemaah yang ketiga? Nabi Isa. Makanya tadi saya sampaikan, hadis ini menjadi pembeda antara akidah Islam dan akidah kufur. Terutama berkenaan dengan iman kepada Nabi Isa. Iya. Yang mana
kita dapati keimanan tentang Nabi Isa itu ada kelompok-kelompok yang kita katakan sesat ya. Ada dua kelompok yang sesat berkenaan tentang iman kepada Nabi Isa. Ada yang ekstrem, ada juga yang sebaliknya. Siapakah dua golongan yang menyimpang tentang iman kepada Nabi Isa? Jadi yang pertama adalah orang Yahudi. Dan yang kedua orang Nasrani. Ini dua kelompok yang menyimpang tentang iman kepada Nabi Isa. Yang pertama, yaitu orang Yahudi. Yang mereka mendustakan kerasulan Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak zina. Ya. Anak dari hubungan zina. Dan Maryam adalah pelacur. Ini kata siapa ini? Orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa itu bukanlah nabi. Karena itu mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah bantah mereka. Mereka anggap mereka telah membunuh Nabi Isa. Ternyata yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Nabi Isa sendiri Allah angkat ke langit. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang Yahudi. Kelompok yang kedua, yaitu orang Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani ini bersikap ekstrim. Mereka menuhankan Nabi Isa. Meyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka anggap Isa terlahir tanpa seorang ayah. Iya. Maka inilah dua kelompok yang menyimpang dalam menyikapi keimanan kepada Nabi Isa. Dan Islam datang untuk membatalkan dua keyakinan tersebut. Bahkan setiap sholat kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang Yahudi, orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Orang-orang Nasrani. Lalu bagaimana keimanan yang benar kepada Nabi Isa? Maka catat. Iya. Yaitu keimanan ya tentang Nabi Isa yang benar. Karena mempelajari iman tentang Nabi Isa ini termasuk iman kepada para rasul. Dan Nabi Isa termasuk Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nah ini ya keimanan tentang Nabi Isa yang benar. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di sini, wa anna Isa abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan siapa? Bukan Tuhan. Dan sama seperti tadi penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa tidak memiliki hak-hak rububiyah. Allah tegaskan di dalam surat Az-Zuhruf ayat 59. Yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba manusia bukan Tuhan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Isa tidak lain kecuali dia adalah hamba yang kami berikan kepadanya dan kami jadikan dia sebagai bukti tanda bagi Bani Israel. Jelas,
Allah katakan in huwa illa abdun. Nabi Isa itu adalah hamba. Ketika Allah menyatakan Nabi Isa ini hamba, ini bukan merendahkan ya, tapi justru sebagai bentuk penghormatan. Karena predikat tertinggi bagi seseorang itu saat dia disebut sebagai hamba Allah, Abdullah. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW disebut Abdullah, hamba Allah, kecuali pada momen-momen yang penting. Momen-momen yang dalam rangka untuk menghormatinya. Seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah katakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, bahkan Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang pengingkaran Nabi Isa sendiri. Dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Ini Allah katakan kepada Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan suatu perkataan yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan hal tersebut, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Iya, lihat di sini. Pengingkaran Nabi Isa. Orang-orang mengatakan itu, orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada. Bahkan di dalam kitab Injil tidak pernah didapati Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu. Iya. Dan juga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Bahkan Allah murka. Iya. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 88 sampai 93. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu takhirul jibalu hadda. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, yakni Isa. Maka sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang kurang ajar. Ini kata Allah. Mereka yang meyakini Allah itu punya anak, itu adalah ucapan yang kurang ajar. Hampir-hampir saja langit itu terbelah, pecah. Dan bumi pun terbelah. Gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Makanya secara tegas Allah katakan kufur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Jelas ya mas sekalian? Maka ayat-ayat ini merupakan bantahan yang sangat telak kepada mereka, terutama orang-orang jil, jaringan iblis laknatullah, yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Islam, sesat, batil. Buktinya apa ini? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itulah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Iya, dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mereka mengatakan kita nggak boleh nyebut orang Kristen, Yahudi, Hindu dengan ucapan kafir. Ucapkan kepada mereka non-Muslim. Pernah kan? Mau dikemanakan surat Al-Kafirun? Kalau memang kita nggak boleh nyebut orang kafir, terus ayat ya ayyuhal kafirun diganti ya ayyuha non-Muslim begitu. Kan kocak gitu kan.
Iya. Jadi kufur, yang menyatakan kufur apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga jamaah sekalian, kita nih gak boleh ngucapin selamat Natal. Gak boleh ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, hari Waisak, dan juga memakai atribut-atribut Natal, pakai topi Santa Claus, atau ikut-ikutan pasang di rumahnya pohon apa itu? Pohon Natal. Ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik niat ataupun tidak niat. Yang enggak niat contohnya gimana? Kadang mungkin di jalan lihat tong sampah, pohon ini bagus amat ada lampu-lampunya. Dibawa pulang dipasang di rumahnya. Enggak boleh. Mana bukti surat yang sering kita baca? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Makanya ketika dia mengucapkan selamat Natal, sama saja dia mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Pegang ini erat-erat jemaah. Karena di zaman sekarang ini, orang-orang yang memiliki pemahaman liberal mulai menampakkan taringnya. Di media-media sosial, mereka sedang gencar-gencarnya, ya, menyusupi pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Di antaranya ini, walaupun channel YouTube-nya Islam, tetapi ternyata kontennya menyerang Islam, seperti tretan Muslim, ya kan? Hati-hati, nggak boleh kita melihat channel tersebut. Nggak apa-apa saya sebut namanya karena ini sebagai bentuk kewaspadaan. Memang gaya bahasanya, kemudian juga retorikanya dengan bahasa-bahasa milenial yang membuat orang terkesima, ya nyaman, walaupun yang menyampaikannya 1 jam 2 jam nggak terasa, tapi isinya naudzubillah menjauhkan ya umat Islam dari Islam itu sendiri. Ini yang paling berbahaya. Mengajak orang-orang yang nonton channel tersebut untuk memiliki pemahaman ateis, agnotis, yang mereka selalu ya berusaha menganggap kebenaran itu suatu hal yang nisbi. Jadi apapun yang kita dengar tentang Islam, keyakinan yang pertama itu enggak benar. Jadi harus kita cari apa dulu? Buktinya. Harus kita cari dulu realnya, baru kita yakini. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan yang sangat penting. Yang mana jarang sekali diajarkan. Iya, bukan hanya jarang diajarkan, tetapi kadang sebagian masyarakat kita enggak mau ngaji, enggak mau belajar. Sehingga dia sebagai muslim enggak tahu hakikat Islam itu sendiri seperti apa. Paham jemaah? Ini keyakinan yang pertama tentang Nabi Isa, yaitu apa? Nabi Isa adalah hamba Allah. Dicatat ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan wa anna Isa Abdullahi wa Rasul. Ini keyakinan yang kedua. Meyakini bahwa Isa adalah nabi dan rasul Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Dia menjadi manusia pilihan untuk menjadi seorang rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 170. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah. Iya. Dan beliau, Nabi Isa, termasuk Rasul Ulul Azmi. Dari sekian banyaknya jumlah Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang menjadi pilihan. Rasul-Rasul yang istimewa, disebut namanya apa? Ulul Azmi. Siapa aja jamaah sekalian? Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh,
Satu lagi Nabi Muhammad. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan beliau juga diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Dengan izin Allah, dia mampu menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta, menyembuhkan orang yang punya orang yang buta matanya. Bahkan Nabi Isa diberikan mukjizat, dia bisa berbicara ketika dia masih bayi. Ini diantara mukjizat. Iya, karena di dunia ini ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Siapa yang pertama? Nabi Isa. Yang kedua, Pak Ripka. Oh bukan. Owa-owa. Nabi Isa yang kedua, Jurais, kisah Jurais. Ketiga, kiamat menanti di dunia juga. Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud. Gimana kisah Ashabul Ukhdud itu kan? Ketika ada seorang ibu yang menggendong anaknya, ya ternyata anaknya itu berbicara. Ya tegarlah wahai ibuku. Akhirnya mereka pun masuk ke jurang, ya tempat yang sudah dinyalakan api. Iya. Jadi antaranya adalah Nabi Isa. Yang dia bisa berbicara dan juga bisa menghidupkan burung dari tanah. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini keimanan yang kedua, bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul. Kemudian keimanan yang keberapa? Yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Dan Nabi Isa diciptakan dari kalimat Allah. Perhatikan. Nabi Isa diciptakan dari kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Apa maksudnya ini? Nabi Isa diciptakan dari kalimat Allah. Iya. Kalau kita lihat, kita ada di dunia ini karena tercampur antara air mani, sperma, dengan ovum ya. Nah, itu kita. Iya. Hasil hubungan intim laki-laki dan perempuan. Nabi Isa tidak. Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Apa maksudnya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah? Yaitu dengan kalimat apa? Kun. Ahsan. Jadi ini keyakinan yang ketiga, bahwasanya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah, itu kalimat kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Dan perkara ini menjadi subhat bagi orang-orang Nasrani. Dia mengatakan, tuh lihat tuh, Isa Tuhan. Buktinya Nabi Isa tercipta itu bukan dengan campuran air mani, ovum dan yang lainnya, tetapi Allah yang mengatakan kun dengan kalimat Allah. Maka kita katakan jamaah sekalian, ya, justru orang yang lebih berhak untuk dikatakan Tuhan bukan Nabi Isa, tapi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa mereka tidak menuhankan Nabi Adam? Makanya Allah bantah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Yang Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tanah dengan mengatakan kepadanya apa? Kun fayakun. Ya kan Nabi Isa diciptakan dari seorang wanita tanpa laki-laki. Iya, artinya kalau mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, kenapa mereka tidak menganggap Nabi Adam Tuhan juga? Justru Nabi Adam yang lebih ajaib istilahnya gitu ya. Nabi Isa punya ibu, Nabi Adam punya bapak enggak? Enggak punya. Ibu? Enggak punya. Langsung Allah yang menciptakan dari tanah.
Ya. Nabi Isa cuma tidak punya bapak aja. Nah itulah jamaah sekalian. Ya, jadi pembicaraan tentang hal ini tidak menurut zahirnya. Bukan Isa itu bukan kalimat Allah, maksudnya bukan bagian dari Allah, bukan. Tetapi ya dengan kalimat kun fayakun jadilah Nabi Isa. Paham jamaah sekalian? Iya. Kemudian keyakinan yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, kita wajib meyakini waruhun minhu, bahwasanya Nabi Isa tercipta karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, waruhun minhu artinya jasad Nabi Isa yang ada di janin Maryam itu dihembuskan ruh kepadanya. Yang mana ruh itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti ruh itu bagian dari Allah. Tapi ruh di antara makhluk Allah, ya Allah tiupkan kemana? Ke Nabi Isa. Sama seperti kita kan hidup dengan adanya apa? Ruh. Nah demikian pula ya Nabi Isa hidup karena ditiupkan ruh kepadanya. Jadi jangan dipahami seperti orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa bagian dari Allah. Ya, ini keliru. Ruh di sini artinya makhluk Allah yang Allah tiupkan kepada Nabi Isa. Jelas ya mas sekalian? Ini keyakinan yang keempat. Keyakinan yang kelima, kita wajib mengimani bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa juga tidak dibunuh. Tetapi Nabi Isa diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya. Dan sampai sekarang masih hidup. Itu yang wajib untuk kita imani. Sekali lagi. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Makanya Allah bantah di dalam Al-Quran. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin subbiha lahum. Perkataan mereka bahwasanya mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa, ya, maka apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, tapi mereka juga tidak menyalibnya. Tapi Allah serupakan bagi mereka seseorang. Ya. Jadi yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, yang mereka salib bukan Nabi Isa tapi orang lain. Siapa jamaah sekalian yang disalib itu? Banyak perbedaan para ulama tafsir tentang siapakah yang dibunuh. Ada yang mengatakan muridnya, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan yang dibunuh adalah yakni orang yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi adalah orang yang paling ingin membunuh Nabi Isa. Paham gak maksudnya? Yang dibunuh, yang disalib, yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah orang yang paling pingin membunuh Nabi Isa. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya intinya ini perbedaan pendapat ya yang pada intinya ya keyakinan yang benar bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan juga tidak dibunuh, tapi diangkat ke langit. Dan yang diangkat ke langit itu bukan hanya ruhnya saja, tapi ruh dan jasad, dan sekarang masih hidup. Apa kata Allah? Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Allah mengangkatnya ke langit dan berada di sisinya. Dan kalau ada yang bertanya, di langit yang keberapa Nabi Isa adanya? Di langit yang keberapa jemaah? Dapat hadiah yang bisa jawab. Ada yang minta Bang Ian. Di langit yang kedua, dari mana kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj? Di langit pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi siapa lagi itu? Ilyas, Yahya kalau salah ya, Yahya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya ya pertemuan Rasulullah dengan Nabi Isa saat itu masih hidup. Adapun dengan nabi-nabi yang lainnya itu sudah meninggal.
Makanya di sini para ulama mengatakan Nabi Isa selain dia seorang nabi, rasul, dia juga sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan sahabat yang paling terakhir meninggal dunia adalah siapa? Nabi Isa. Ini keyakinan yang harus tertancap dalam hati kita. Walaupun nggak masuk akal, bener nggak jemaah? Iya, di luar nalar kita. Pasti antum bertanya-tanya, ya benar aja Nabi Isa di langit. Makanya bagaimana? Emang ada warteg di sono? Ya terus masa masih hidup? Ya itulah, otak kita nggak sampai ke sana. Wallahu a'lam. Kita hanya mengimani, meyakini, jangan nanya ngalor ngidul. Udah, kita imani Nabi Isa itu di langit yang kedua. Jelas ya mas sekalian? Iya. Kemudian keyakinan yang keberapa? Yang keenam, yang terakhir. Kita wajib mengimani bahwasanya Nabi Isa bukan hanya diangkat ke langit, tapi nanti akan turun ke bumi menjelang terjadinya hari kiamat. Dan Nabi Isa tidak mendakwahkan agama Nasrani, agama yang dia bawa, tetapi yang didakwahkan adalah agama Islam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksirus salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah wa yafidul mal hatta la yakbalahu ahadun." Dan demi jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir saja Nabi Isa turun. Artinya nanti menjelang hari kiamat yang dia akan berlaku adil, akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, upeti, dan juga akan membunuh Dajjal. Jadi membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Karena bertepatan dengan turunnya Nabi Isa, bertepatan pula munculnya Dajjal. Bahkan bertepatan juga dengan keluarnya siapa? Imam Mahdi. Ini 3 tanda datangnya hari kiamat yang secara bersamaan. Muncul Dajjal, keluar Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa. Ketika Dajjal mengarungi semua permukaan bumi, menjadi fitnah bagi orang-orang yang beriman, ya, dan bahkan banyak pengikutnya, maka Imam Mahdi keluar dari Madinah dalam rangka untuk membunuh Dajjal. Keluarlah Imam Mahdi bersama pasukan kaum muslimin menuju Palestina. Kenapa? Karena Dajjal disebutkan dalam hadis, dia akan membuat kerajaan besar di Babul Lut, yaitu di Israel. Nah, sesampainya Imam Mahdi di Palestina, maka saat itu juga Nabi Isa turun. Keduanya bertemu. Dan masing-masing keduanya membawa pasukan yang besar. Bahkan ketika tiba waktu sholat, Nabi Isa dipersilahkan menjadi imam, ya, tapi Nabi Isa menolaknya hingga akhirnya menjadi imam adalah Imam Mahdi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani, tidak mendakwahkan agamanya, tetapi yang dia ikuti adalah syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka bertemulah 2 pasukan besar dan bertemu juga pasukan besar Dajjal. Dan Dajjal udah tahu, dia bakalan mati. Hingga akhirnya pengikut-pengikut Dajjal, orang Yahudi, orang Syiah, orang-orang Khawarij, mereka berlarian. Sehingga tatkala mereka ngumpet di batu, batu itu pun bisa berbicara. Ngasih tahu, nih di sini nih. Akhirnya mereka pun bersembunyi di belakang pohon apa itu? Gorkot. Hingga akhirnya Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak yang mengenai keningnya. Itu hadis sahih berkenaan tentang masalah kisah Dajjal. Semua ini wajib untuk kita imani. Jangan sampai kita mentakwil turunnya Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang turun, tetapi rahmatnya. Ini keliru. Ini semuanya batil. Iya, berapa lama Nabi Isa akan tinggal di dunia jamaah sekalian? Ya, sepakat para ulama bahwasanya Nabi Isa akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Cuma
ya para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan ya 40 tahun ini dibagi dua. Masa sebelum dia diutus, masa setelah dia diturunkan. Ya, jadi ada yang mengatakan 40 tahun ini maksudnya ketika Nabi Isa turun ke muka bumi, itu dia tinggal hanya 7 tahun. Sudah diambil sebelum dia diutus, sebelum diangkat ke langit. Yaitu berarti berapa sisanya? 33 kan? 33 ya, usia dia sebelum diangkat ke langit, kemudian ditambah 7. Tapi ada pula yang mengatakan 40 tahun ini adalah setelah dia diturunkan oleh Allah ke bumi. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang iman kepada Nabi Isa. Ada berapa? Ada 8 atau ada 9? Ada 6. Yang pertama kita meyakini apa? Nabi Isa adalah hamba Allah. Yang kedua, utusan Allah. Yang ketiga, diciptakan dari kalimat apa? Kun. Yang keempat, Nabi Isa ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian yang kelima, Nabi Isa ya tidak disalib dan tidak dibunuh tapi diangkat ke langit. Yang terakhir, Nabi Isa akan turun dari langit ke bumi. Itulah jamaah sekalian ya, berkenaan dengan keimanan ya yang benar sebagai pembeda antara akidah yang sahih dan akidah yang batil. Nah, saya kira cukup itu saja yang nanti insyaallah kita akan jelaskan hadis berikutnya. Illahuna fi soal, sampai saya ada pertanyaan. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ana mau nanya. Nah, ini kan kita dekat sini ada musolah yang bisa dibilang kurang apa ya? Kurang aktif lah, kurang hidup lah gitu ya. Jadi sholatnya juga mungkin ada cemang zuhur sama asar dan itu isinya mungkin 3-4 orang doang. nah. Gitu kan. Ya, sisanya pada sholatnya ke masjid. Nah, ini pertanyaan Ana jadi apakah jadi kewajiban kita untuk menghidupkan masjid ini, musola ini gitu ya, atau lebih utama itu sebenarnya sholatnya pada ke masjid? Iya. Musola ini milik pribadi atau masyarakat? Yang jelas sih si itunya bilang diwakafkan. Diwakafkan. Iya. Maka berdasarkan keumuman hadis bahwa yang paling utama sholat di masjid yang paling dekat dengan kita. Dan di sini paling dekat adalah musola. Musola juga masjid gitu. Ya, tentunya dapat dimakmurkan. Ya, kalau memang bisa bareng-bareng galang dana, diperbaiki, diperbagus, diperluas, itu lebih baik. Iya, artinya untuk syiar ya, untuk syiar begitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya manakah yang paling utama gitu kan? Manakah yang paling utama, sholat di musolah yang dekat sini atau di masjid? Jawabannya jelas. Di mana? Di musola, begitu. Di musola. Tetapi kalau pertanyaannya, boleh nggak saya sholat di masjid? Boleh. Nggak ada larangan, boleh begitu. Jadi intinya, kalau bisa saran saya dihidupkan musola ini, ya kalau memang ada biaya, teman-teman diperbagus gitu kan. Kalau bisa diperluas untuk syiar juga, ya untuk syiar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Dengan kita punya sumbangsih di situ ya, punya peran, kita membantu. Imamnya siapa di situ? Farhan kan?
Artinya imamnya siapa? Orang kita kan? Nah itu dia yang kita harapkan. Nah sekarang kalau antum sholat misalnya di Masjid Al-Hijrah, imamnya siapa? Orang sono kan? Begitu. Yang kadang mungkin ada, ya begitu deh. Ya, ada bumbu-bumbunya segala macam. Di sini kita betul-betul bisa menerapkan sunnah. Mungkin itu yang terbaik begitu kan. Nah, cukup ya? Ada pertanyaan? Iya, insya Allah udah paham semuanya. Dan saya harapkan pada antum semuanya untuk lebih semangat lagi belajar seperti ini. Karena ini adalah pondasi kita dalam beragama. Dan kuatkan hati bahwasanya antum kumpul di sini itu memang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, itu satu hal yang sangat penting agar duduknya kita di situ nggak sia-sia. Jangan sampai ada kesan paksaan, takut dikurangi gaji, takut dikeluarkan karena nggak enak sama teman. Ini keliru. Ini niat-niat yang antum percuma. Ya, jadi kita berusaha hadir ke sini itu adalah untuk ikhlas lillahi ta'ala, mempelajari ilmu agama. Ya, subhanallah. Ya, kalau saya mengisi kajian di beberapa tempat, Masya Allah mereka itu semangatnya luar biasa ya. Mereka membawa buku, mencatat, berusaha untuk menulis dalil-dalilnya. Ya, karena itu tujuan kita belajar untuk bisa kita amalkan. Jadi jangan sampai kehadiran antum di sini itu terkesan terpaksa atau mungkin karena ya kewajiban kerjaan. Jangan seperti itu. Ya. Karena Allah hanya memberikan pahala yang besar bagi mereka yang menuntut ilmu didasari dengan apa? Keikhlasan. Dan materi ini materi yang sangat penting, dasar tentang agama Islam kita seperti apa, akidah kita seperti apa. Ya, pembekalan yang sangat penting terutama di zaman sekarang ini, itu zaman yang penuh dengan fitnah di mana Islam mulai diobrak-abrik sampai yang terbaru saya baca ada statement Adi Armaldo yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang menjelaskan perintah sholat 5 waktu. Coba itu. Kalau kita mendengar ucapan kayak gitu yang nggak punya bekal, oh benar juga ya, nggak ada ya. Akhirnya nggak apa dia? Nggak sholat. Begitu. Ya, demikian. Ya, gimana silahkan. Nah. Sedikit aja Ustaz mau nanya terkait si sahabat ini gitu. Tadi kan mungkin di intermezzo dia udah sahabat yang spesial dari kaum Ansor ya. Mungkin Anda juga pengen tadi mungkin kurang nyimak secara detail terkait si Ubadah bin Samit itu, dan tadi Anda coba browsing lihat di Google ternyata ada kajian juga Ustaz Khalid, kajiannya 2 jam untuk si sahabat ini si Ubadah bin Samit itu, untuk si kajian tentang Ubadah bin Samit itu 2 jam durasinya. Nah. Jadi mungkin itu istimewa berarti ya. Dan juga saya coba tadi nemu ada kitab, ada buku juga yang membahas tentang Ubadah bin Samit itu. Kalau nggak salah tadi ada sekitar 200 lembar deh. Sebenarnya keistimewaannya apa sih si Ubadah bin Samit itu? Mungkin buat pembelajaran buat kita juga gitu, biar lebih paham tentang sirah sahabat. Iya, memang beliau ini termasuk sahabat yang mulia ya. Tadi yang saya sebutkan dia adalah Sahibu Badr. Orang yang ikut serta pada perang Badar. Kemudian juga termasuk keutamaan beliau adalah Sahibu Bai'ati Aqobah. Orang yang ikut serta pada Bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah ini adalah di mana orang-orang Ansor janji setia untuk bersama Nabi, melindungi Nabi, ya, dan juga memusuhi orang-orang kafir. Kemudian juga dia ikut serta pada perang Bani Qainuqa, ya. Jadi itu mungkin secara umum aja ya keutamaan beliau ini. Adapun kalau ingin lebih luas lagi tadi bagus referensinya, mungkin bisa didengarkan kajian Ustadz Khalid Basalama. Kalau beliau Masya Allah sirahnya luar biasa. Antum sambil tidur, antum dengerin, tapi jangan ketiduran ya. Gitu. Ya mungkin itu aja ya.
Ya, sudah mau maghrib, saya juga ada kajian lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.